Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada. Saudara-saudaraku, kita semua tahu orang-orang yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu saat nanti, tetapi dia tidak mengenal sebenar-benarnya Allah Ta'ala, maka dia bisa dipastikan kemungkinan besar akan celaka seumur hidup. Maka hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, patutnya guru-guru kita, ulama-ulama kita, sahabat-sahabat Nabi, begitupun nabi-nabi terdahulu, sampai daripada Nabi Adam alaihissalam, semua mengajarkan, mengantarkan untuk wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cara praktek yang kita akan gunakan ini adalah praktek yang telah sejak terdahulu digunakan oleh Nabi Adam alaihissalam, yakni musyahadah dengan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud Nur Muhammad di sini itu adalah hakikatul Muhammadiyah, yang dimana hakikatul Muhammadiyah ini terbit daripada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum ke sana hadirin, kita selalu menjelaskan di konten-konten kita cara untuk mengenal Allah melalui tanazzul. Jadi kita itu mulai dari atas, kemudian turun ke bawah. Kita metodenya dari atas turun ke bawah, metode tanazzul. Jadi kita caranya mulai daripada Rabbul Izzati, yang Tuhan pencipta zat, yang tidak berzat, tidak bersifat, tidak berasma, tidak beraf'al, itu bertajalli, bertajalli, menjadikan dirinya, menyatakan dirinya kepada zatnya, yaitu di sini sudah berkedudukan martabat ahadiyah. Jadi tadi yang belum sebelum martabat ahadiyah, itulah makom kunizat yang tidak akan diketahui, makom zat yang sebenarnya zat tapi dia bukan zat. Nah, makanya dikatakan Tuhan tiada berzat, tidak bersifat, tidak berasma, tidak beraf'al. Kemudian kita fokus kepada martabat ahadiyah. Jadi dari martabat ahadiyah inilah zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau digelari, dinamakan Nur Allah atau Nur Ilahi, Nur Allah, menjadikan dirinya karena ingin dikenal, kuntukan zam makhfiyan. Aku, kata Allah, aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Maka aku ingin mencipta. Bahasa-bahasa mencipta ini bahasa-bahasa tajalli sebenarnya. Secara syariat dicipta, mencipta, tapi secara hakikat tidak. Karena di dalam kitabnya Syekhul Akbar Ibnu Arabi rahmatullah alaihi, beliau mengatakan Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan segala sesuatu, padahal dialah segala sesuatu itu. Artinya kita merujuk kepada sifat Allah yang qiyamuhu ta'ala binafsi, berdiri dengan sendirinya. Artinya berdiri dengan sendirinya, tidak ada sesuatu sekutu apapun, tidak ada yang membersamainya. Itu pengertian hakikatnya. Nah, kemudian daripada zat ini, zat ini menjadikan dirinya, bertajallikan lagi dirinya menjadi Nur Muhammad, Nur Ahmad. Nama sebenarnya Muhammad, Nur Muhammad itu adalah Ahmad. Ahmad ini adalah roh semesta alam, hembusan semesta alam, yaitu Nur Muhammad, hembusannya daripada zat. Nah, ini ibarat hembusan, bukan berarti Allah Ta'ala zat itu menghembuskan begini, enggak. Ini ibarat tamsilan. Jadi daripada zat, yang mana zat, kita langsung tunjukkan, kita ke penciptaan awal dulu, martabat ahadiyah. Martabat ahadiyah itu ada pada makom zat. Makom zat ini yang meliputi segala sesuatu, itu maharuang. Kemudian maharuang ini mentajallikan hembusannya, atau Ahmad atau Nur Muhammad, hakikat Muhammad itu menjadi roh semesta alam. Jadi maharuang yang tadinya tidak ada siapa-siapa, tidak ada apa-apa, menghembuskan dirinya, mentajalikan dirinya menjadi Nur Muhammad. Nah, itu roh semesta alam. Nah,
di sini ya, di sini-sini saja. Ini martabat wahdah ketika di Nur Muhammad. Tadi ahadiyah, maha ruang. Ketika sudah ada ruh semesta alam, taruhlah kita andaikan saja udara ya, misalkan saja udara. Nah, roh semesta alam yang tak bertepi ini. Nah, itu martabat wahdah. Kemudian martabat wahidiyah. Ya, dari Nur Muhammad, roh semesta alam itu terjadilah macam-macam ya, macam-macam aras, kursi langit dan bumi. Kemudian terjadilah api, angin, air, tanah. Nah, api, angin, air, tanah ini itu martabat wahidiyah. Nah, martabat wahidiyah, api, angin, air, tanah. Nah, kemudian daripada setelah itu terjadilah alam semesta. Ya, terbentuklah ketika api, angin, air, tanah ini sudah wahdaniyat, tunggal ya. Jadi ada, itulah dinamakan alam semesta, martabat wahidiyah. Nah, kemudian setelah martabat itu barulah selanjutnya martabat alam ruh ya. Di alam semesta juga martabat alam ruh. Nah, kemudian setelah itu baru di misal kandungan bapak ya, di ubun-ubun bapak itu 7 hari ya. Kemudian turun lagi ke belakang 7 hari. Turun lagi ke pusar 7 hari, baru turun ke kelamin 7 hari, baru pindah ke alam ajsam. Nah, nanti setelah keluar daripada alam misal itu, dari bapak, kandungan bapak di atas kepala usulnya, kemudian keluar, nanti pergi ke ajsam di kandungan, barulah lahir di dunia bernyata. Jadi alam insan kamil. Jadi alam insan kamil, alam insan kamil itu ada di semua martabat ini, ada pada insan. Nyatanya itu pada insan. Jadi martabat insan kamil yang sempurna, tajalli Allah yang paling sempurna ada pada insan. Ada pada rupa-rupa yang nampak ini. Akan tetapi untuk berpulang lagi, untuk berpulang kepada martabat ahadiyah, itu caranya berpulangnya itu bukan berarti kita menghancurkan tubuh kita, menghancurkan semua ini, dipotong-potong, tidak seperti itu. Tidak dihancurkan ini semua, dipalu-palu semua, dihancurkan semua, tidak, sehingga bisa jadi kosong, tidak. Kesadarannya saudara, jadi titik kesadarannya itu, titik kesadarannya dinaikkan dari kesadaran Adam. Kalau nama syariatnya insan itu Adam, tapi nama hakikatnya sebenarnya Muhammad. Nah, jadi kesadarannya itu daripada akunya Adam itu dinaikkan, transenden, tubadil, diganti kesadarannya Muhammad. Kemudian dari kesadaran Muhammad ini kepada kesadaran akunya Allah. Nah, sebelum ke sana kita pahami dulu. Kita sudah tadi dari atas tanazul, kan? Tanazul sudah dari atas. Kemudian kita nanti tarki. Tarkinya bagaimana? Kita harus pahami dulu. Semua kesempurnaan itu tadi, martabat itu ada pada martabat insanun kamil. Ada pada insan itu sendiri. Nah, di sini ada semua. Kita harus tahu. Kita harus tahu. Nah, harus tahunya itu yang mana? Kita harus tahu zat, sifat, asma dan afal. Tadi kita sudah tahu zatnya yang maha ruang, sifatnya yang nur Muhammad, yaitu roh semesta alam. Nah, dari roh semesta alam itu memadat, kemudian menjadi api, angin, air, tanah, menjadi asma. Kemudian terbentuklah dia menjadi alam semesta dan bergerak dia menjadi afalnya. Jadi zat, sifat, asma, afal sudah paham ya. Baru kita tarik ke diri. Kita tarik ke diri, pengenalannya di sini. Nah, afalnya itu ada pada tubuh. Afalnya Allah itu pada tubuh. Kemudian asmanya Allah, api, angin, air, tanah, itu nyatanya pada hati ya. Kemudian sifatnya Allah pada nyawa, zatnya Allah pada rahasia. Nah, rahasia ini adalah nur ilahi yang bertajalli, sir. Di situ ada pada manusia sir, rahasia. Zatnya, bukan rupanya, bentuknya ndak. Jadi sebenarnya yang paling nampak di tubuh ini, semuanya tubuh, hati, nyawa, rahasia, itu paling nampak sebenarnya yang rahasia. Makanya dikatakan rahasia itu zat. Nah, zatnya yang mana? Dari ujung rambut sampai ujung kaki, lahir dan batin. Sebenarnya seperti itu. Jadi tubuh, hati, nyawa, rahasia itulah yang bernama Allah itu sendiri. Nah,
Paham ya sampai sini ya? Paham. Nah, kemudian ketika itu kita memakai zikir khalwat Nur Muhammad. Zikirnya apa? Nah, yang kita pakai itu Allah masuk, Muhammad keluar. Allah masuk, Muhammad keluar. Nah, ketika naik napas Allah, nah, dia ke dalam. Ketika keluar Zohir dia Muhammad. Nah, ketika tadi kita sudah mengetahui bahwa Adam itu artinya tiada, makdum, tidak ada. Nah, kita sudah menjadikan semua tubuh kita, baik alam semesta, itu adalah bertubuhkan ruh, bertubuhkan Nur Muhammad. Jadi kita, kelihatannya kita dulu ya, bahasa kita bertubuhkan nur. Bukan lagi bertubuhkan Adam, bukan lagi bertubuhkan alam semesta dan yang berdarah, berkulit, yang berambut ini, tidak. Jadi kita bertubuhkan nur, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sudah bertubuhkan Nur Muhammad, batinnya Nur Muhammad itu zat. Yang mana? Maha ruang. Maha ruang itu bukan di dalam, bukan di luar. Karena dia meliputi segala Nur Muhammad itu. Karena Nur Muhammad terjadi daripada zat atau maha ruang, sehingga Nur Muhammad ini berada di dalam maha ruang. Paham? Alam semesta berada di dalam Nur Muhammad. Atau alam semesta itu sebenarnya padatan daripada energi Nur Muhammad, ruh, ya kan? Ruh semesta alam Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad dengan alam semesta ini diliputi oleh zat Allah. Nah, kita tarik ke diri. Kita tarik ke diri. Nah, kita tarik ke diri. Kita sudah menjadikan Nur Muhammad tubuh kita. Artinya kita ini sudah bertubuh nyawa. Ya. Setelah tadi kita itu tidak mengenal daripada asal muasal kejadian. Kita hanya tertahan di jasad, jasmani, jasad Adam. Nah, ketika sudah seperti itu, selimut ini dibuka. Jadi kita tidak bertubuhkan lagi rambut, kulit, bulu, daging, darah, otak, sumsum semuanya, tapi bertubuhkan ruh. Nah, jadi tubuh kita yang sekarang adalah ruh. Meskipun begini, bagaimana sih melihat nur? Nah, meskipun yang dilihat adalah ini, itu, dan ini segalanya, jangan ke situ, pilih ke dalam. Maksudnya bagaimana? Apa yang kamu lihat itulah jadikan semua Nur Muhammad, jadikan ruh Muhammad, Nur Muhammad. Ya. Jadi apa yang kamu lihat, apa yang segala-galanya, yang nampak, yang tidak nampak, itu Nur Muhammad. Tubuhmu itu loh, kamu bertubuhkan Nur Muhammad. Otomatis si Adam atau dirimu itu tadi sudah melebur ke Nur Muhammad sebenarnya. Jadi akunya Adam itu naik ke akunya Nur Muhammad. Paham? Tubadil, mengganti kesadaran, menaikkan lagi mi'raj. Ini proses mi'raj. Jadi akunya Adam naik ke mi'rajnya ke akunya Muhammad. Nah, akunya Muhammad ini, akunya Muhammad naik lagi kepada akunya Allah. Paham? Bukan kita mengaku Allah, tapi akunya Allah. Memang aku Allah, bukan aku, tapi aku. Aku di sini akunya Allah, bukan akunya si Rahmat. Paham? Jadi naik lagi kesadaran akunya Allah. Nah, sebenarnya kalau kita sudah menjadikan semua tubuh kita yang tadi bertubuhkan darah, daging, otak, sumsum dan sebagainya yang berupa itu, kita sudah menjadikan tubuh Nur Muhammad, otomatis apa yang dilihat adalah Nur Muhammad sealaman. Apapun itu yang dilihat adalah Nur Muhammad. Paham? Nah, ketika apa yang dilihat Nur Muhammad, semua ini adalah Nur Muhammad, semuanya Nur Muhammad. Nah, yang melihat ini, yang melihat itu, itulah kita duduk di akunya Allah. Akunya Allah yang melihat Nur Muhammad, paham? Akunya Allah yang mendengar Nur Muhammad, paham? Jadi semua suara-suara, misal suara kan, nah ini suara daripada Nur Muhammad. Nah ini semua Nur Muhammad sealaman lah, tubuh semuanya ini Nur Muhammad. Nah yang mendengar dan melihat ini itu adalah zat Allah. Karena Nur Muhammad ini dia punya nyawa itu Allah Ta'ala. Paham tak? Dengan catatan jadikan dulu Nur Muhammad. Jangan kita langsung mau ucuk-ucuk, langsung mau aku Allah. Itu yang salah. Jadi jadikan tubuh Nur Muhammad, semua alam semesta ini Nur Muhammad.
Nah, bagaimana caranya sih kalau dicontohkan menilik ke dalam itu begini, misal ya. Misal saya ini kemana-mana. Saya ini kemana-mana kan bawa kresek ini. Kemudian di dalam kresek ini itu ada mie instan. Nah, otomatis kalau orang bertanya itu apa? Saya jawab, ini mie instan. Padahal ini tuh plastik, bos. Dibuka, misal dibuka ya. Misal ini mie instan, dibuka pun mie instan ini, dibuka dari kresek ini. Kalau ditanya itu apa? Mie instan, padahal masih ada dosnya, mie-nya tuh di dalam. Nah, tembus begitu loh saudara. Jadi ketika melihat dengan pandangan zohir ini alam semesta, meskipun mata kita terbelalak ini semua ada kaki, ada tangan apa berbentuk semua ini, tapi pandangan basiro itu langsung ke Nur Muhammad terus. Jadi bertubuhkan roh semesta alam, bertubuhkan Nur Muhammad, nyawanya Nur Muhammad, itulah maha ruang Allah Ta'ala, paham? Nah, ketika sudah begitu, ya, batin Allah, zohir Muhammad. Sampai sini paham? Ketika seperti itu, sudah begitu batin Allah, zohirmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Paham ya? Insyaallah ta'ala. Jadi kalau sudah begitu dilatih dengan naik napas Allah, masuk dia ke dalam, keluar Muhammad, naik Allah, keluar Muhammad. Jadi tidak perlu dianukan sebenarnya. Ini untuk melatih saja supaya kita itu bisa berkholwat secara beramai-ramai, meskipun kita dalam bekerja dan sebagainya. Allah Muhammad. Makanya orang tua kita itu dulu biasanya pelan-pelan dia mengajari. Kalau kaki kanan Allah, kaki kiri Muhammad, kaki kanan Allah Muhammad. Jadi kita ikuti tuh waktu SD itu. Ya, orang tua Allah Muhammad, Allah Muhammad. Cuma kita belum terlalu paham. Nah, baru masuk kelas 5, kelas 6 SD, mau masuk SMP baru dipahamkan. Naik napasmu Allah, turun Muhammad, misal begitu kan. Nah, ini pakai terus supaya mesra dia. Jadi zohir batin tuh mesra. Nah, paham? Nah, jadi begitu tiliknya. Jadi jangan serta-merta gampang menyesatkan orang. Jadi begini, yang paling berbahaya itu bukan orang seperti yang syatohat, yang syakar, yang fana, mengalami fana kemudian majzub, ya, kemudian muncul kata-kata itu memang dihukumi syariat kalau terdengar mengatakan aku Allah kayak Syekh Mansur Al-Hallaj, kemudian Syekh Siti Jenar, Syekh Abdul Hamid Datu Abulung. Syekh Abdul Qadir mengatakan ketika Syekh Mansur Al-Hallaj itu sebelumnya kan, jadi Syekh Abdul Qadir ini hidup setelah Syekh Mansur Al-Hallaj. Beliau mengatakan, Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan, seandainya saya hidup, saya selamatkan Syekh Mansur Al-Hallaj, kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, ini suatu pertanda bahwa itu memang hakul hak. Nah, kemudian, nah, itu tadi yang salah itu, yang paling berbahaya itu, yang paling musyrik besar itu bukan mengatakan aku Allah. Justru kalau dengan mengitikadkan akunya Allah, aku Allah, bukan berarti akunya kita loh. Ada 3 aku nih di sini. Aku Adam, aku Muhammad, aku Allah. Nah, otomatis kalau kita sudah buang aku Adam, yang ada aku Muhammad, semuanya Nur Muhammad. Nah, naik mi'raj sampai intaha kesadaran tertinggi, Sidratul Muntaha, itu di akunya Allah. Duduk di situ tuh badil akunya. Akunya kita ini, akunya sekarang akunya Allah. Nah, seperti itu. Jadi orang yang mengaku aku Allah itu justru menghilangkan akunya dia. Sehingga akunya Allah yang ada berarti tidak ada lagi selain Allah. La ilaha illa ana. Jadi akunya Allah di situ. Nah, kan paham? Kemudian yang paling parah itu dia mengatakan saya hamba Allah, ada Allah. Paham kah tidak? Kita ini hamba Allah, saudara-saudara. Kita harus berdoa kepada Allah. Nah, ini sebenarnya dalam pandangan ma'rifat batal. Dalam pandangan ma'rifat syirik, khofi bil khofi. Syiriknya kecil. Bagaikan semut hitam yang berjalan di batu hitam di atas kegelapan malam. Syirik khofi bil khofi, tidak kelihatan. Kita ini hamba Allah, kita berdoa kepada Allah. Nah, ini syirik. Hamba Allah, kita mengaku hamba Allah. Terus ada Allah. Ini masih ada dualisme dan bahkan merampok hak Allah. Padahal kita sama-sama tahu insan itu bukan kita. Kita itu yang mana? Yang akunya Adam. Itulah makanya al-mutu qabla an tamutu. Disuruh matikan akunya Adam itu loh.
kesadarannya dari transenden, mi'raj, disuruh mi'raj. Kalau mengaku umatnya dari Muhammad harus wajib mi'raj. Mi'raj itu kesadarannya. Akunya Adam habis, akunya Muhammad, akunya Allah. Yang paling berbahaya ketika mengaku aku ini Muhammad. Kita hamba Allah, terus ada Allah. Allah yang kosong, kemudian kita melihat Allah. Ini yang syirik. Saya, ya toh, kita hamba. Misal ini bahaya nih, ini hamba, kemudian melihat Allah. Allah yang mana? Yang zat maha ruang. Betul, sudah zatnya. Tapi kalau kita yang merasa kita hamba Allah kemudian melihat Allah, ini yang syirik. Yang benar, ketika sebelum puncak Sidratul Muntaha, ketika Mi'raj itu dalam keadaan akunya Muhammad begini. Kita menjadikan tadi diri Adam habis, kemudian di akunya Nur Muhammad. Kemudian menyaksikan zat yang mana? Maha ruang. Nah, bukan kita yang hamba, tapi akunya Muhammad yang menyaksikan akunya Allah. Akunya Nur Muhammad menyaksikan akunya Nur Zat Allah. Bukan kita hamba kemudian menyaksikan Allah. Karena hamba itu dia juga. Meskipun dikatakan Tuhan bukan hamba, hamba bukan Tuhan. Iya, memang bukan. Tapi dia juga, bukan kita. Kita itu yang berupa-berupa, yang berbentuk, yang wujud sangka-sangka, yang maujud itu yang mau dihilangkan. Yang muhaddas itu, yang alam semesta dan semua rupa-rupa itu loh, darah, daging, otak, bulu, sumsum, semuanya itu yang mau dihilangkan itu. Naik ke akunya Muhammad. Akunya Muhammad naik kepada akunya Allah. Yang berbahaya itu, saudara, yang berbahaya itu ada dua. Dalam pandangan makrifat tidak boleh ada dua. Bahkan ketika sudah makrifat, habis makrifat, tidak boleh lagi kita mengenal kita makrifat, kita mengenal. Kalau ada yang dikenal, misal kita mengaku makrifat, mengaku mengenal. Kenapa itu makanya disuruh diam la sautin wala harfun? Karena kalau kita mengaku makrifat bukan berarti mengaku sombong, bukan. Kalau kita mengaku makrifat batal. Karena kenapa? Kita mengaku mengenal Allah, berarti ada kita, ada Allah. Nah, ini yang batal. Bukan berarti dia mengaku makrifat terus dia sombong. Bukan hanya itu. Ini di atas kesombongan. Karena mengaku mengenal, karena apanya, alasannya ada dia mengenal Allah, ada yang dikenal, ada yang mengenal. Nah, ini yang syirik. Bahayanya kalau di makrifat itu. Makanya untuk menghabiskan keakuan itu ada tata caranya dengan suluk. Suluknya masing-masing thariqah beda-beda. Ada caranya khulwat, dengan uzlah, dengan riyadhah, untuk menghabiskan keakuan itu. Dan selalu mengulang-ulang tentang kebesaran-kebesaran Allah Ta'ala. Nah, kemudian itu tadi kita ijazahkan yang Allah masuk, Muhammad keluar. Tapi sebelumnya pahami dulu yang tadi. Hancurkan dulu si Adam, akunya si Adam itu. Jangan selalu kita merasa melihat, mendengar dan sebagainya. Tidak perlu kita ngomong begini. Saya itu orang bodoh, mas. Saya itu orang ini. Tidak perlu. Kalau orang sesama itu, maksudnya sesama yang sudah didudukkan di ilmu ma'rifat, tahu sifat-sifat, tidak perlu ngomong begitu. Kamu dipuji, kamu dihina, tidak perlu kamu merasa ini itu. Kalau kamu masih merasa malu atau dipuji atau merasa takut untuk dihina, itu masih ada rasa-rasa Adammu. Begini loh, kamu dipuji, kamu dihina, itu semua kembali kepada diri. Diri itu zat, bukan ke kamu. Pujiannya itu kodim bagi kodim. Paham? Nah, itu kalau sesama. Tapi kalau untuk orang awam tidak apa-apa. Saya ini bodoh begini, supaya dia ikut pelajaran ke situ. Tapi kalau sesama orang ilmu makrifat, sudah dipahamkan, didudukkan di ilmu makrifat, tidak usah kita ini bodoh. Nah, orang yang satu bilang yang tahu makrifat, maksudnya tahu ilmu makrifat, pasti bilang dalam hati, ya jelaslah kita kan manusia bodoh. Makanya ada nama bandnya itu kan, judul lagunya itu ada band manusia bodoh. Memang manusia bodoh, memang sifatnya manusia bodoh. Manusia itu mati, manusia itu tuli, manusia itu bisu. Makanya waquduhan nas wal hijaro, bahan bakar api neraka itu manusia dan batu. Berhalan manusia, jangan jadi manusia. Bukan berarti kita tidak bertangan berkepala, tidak. Maksudnya jangan jadi manusia di sini, jangan terus-terusan di akunya Adam. Kau yang melihat, kau yang mendengar,
Oh ya, enggak usah bilang, bukan kita yang melihat, bukan kita mendengar. Diam saja. Yang penting paham. Mau kau dihina, mau dicaci, mau dimaki, mau dipuji, sama saja bagimu. Mau ada orang beramal, mau tidak beramal, sama saja. Kenapa harus anu? Makanya di dalam kitab Fadilah Amal ataupun di dalam kitab-kitab lain itu mengatakan, seseorang ketika kita merasa bahwa kita ini takut untuk dipuji, saat ini sebagian pendapat ya, takut untuk dipuji berarti itu syirik. Nah, kalau kita takut untuk tidak dipuji itu musyrik, itu riya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena masih ada rasa adam. Akan tetapi beda dengan wali malamatiyah yang memang sengaja untuk dicela, menyembunyikan amalnya, memang torikonya begitu. Beda dengan kita-kita. Jadi begitu saudara-saudara ya. Itu tadi silakan diamalkan. Qabiltu dijasakan zikir Allah Muhammad. Ini sebenarnya bukan hanya zikir ya. Bukan disebut ini untuk melatih Allah Muhammad itu, untuk melatih menumbuhkan kesadaran itu loh. Yang melihat Allah yang disaksikan Muhammad. Ketika sudah dijadikan semuanya tubuh Nur Muhammad, bertubuhkan Nur Muhammad, Muhammad sealaman, yang melihat ini kelihatannya kita, tapi Allah Ta'ala sendiri yang melihat kepada sifatnya sendiri, kepada dirinya sendiri, kepada Muhammad. Jangan kau mengaku Muhammad, bos. Jangan kau mengaku Muhammad. Santai ya, jangan marah. Ya mungkin begitu saudara-saudara. Lebih dan kurangnya, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.